soalnya wakai wis nggak apa-apa cerita aja gimana. Dibalenin Iya, ceritanya gimana? iya, iya saya kan disuruh notis tuh sama agensi saya, cuman Mm-mm. kan posisinya emang majikan saya kan nggak nyuruh. Tadi tuh telepon lagi, Mm-mm. dibilang disuruh ke kantor lagi. Hmm, Gimana tuh? agent Belgedes, agent kentir. Oke, nggak Nah, ya itu dia. yang agent kentir. Nggak usah, biarin aja. Jadi biarin aja, nggak ada masalah. Sama majikan baik-baik saja toh. Kayaknya majikannya juga sudah mulai terprovokator. Nah, sampean berapa bulan sih? Aku 9. Oh, 9 bulan. Oh, ya wis wajar untuk dijual lagi, untuk ditawarkan lagi. Pastinya nanti akan kayak gitu, Mbak. Ya sampean ngomong ke majikan baik-baik. Aku masih betah kerja sama kamu, ya kan? Agentku nyuruh gini gini gini. Sampean belajar ngomong ya kan sama majikan supaya tidak diprovokasi juga majikannya. Halo? Iya. Nah, tadi kan aku bilang, Mm-mm. kalau semisalkan aku nggak ke kantor, nggak nulis surat notis gimana? Kata dia, ya udah saya yang bakal nyuruh majikan kamu katanya buat nulis surat tersebut buat kamu, katanya kayak gitu. Kalau aku nggak bertindak, ya dia bakalan nyuruh majikan aku yang bertindak. Dia bilangnya kayak gitu. Makanya aku bingung lah, sama aja intinya. Ya aku harus keluar dari sini mungkin pengennya dia. Ini harus diviralkan ini. Em, yang agent itu orang Indonesia apa orang Hong Kong? Orang Indonesia. Hmm. Oke. Yang penting sekarang sampean Iya. sampean baik-baik terus sama majikan. Majikan juga akan dikomporin sama dia. Iya, sepertinya. Mm-mm. Makanya saya di sini bingung. Enggak, jangan bingung, jangan bingung, jangan bingung. Jangan bingung. Ya agent-agent Belgedes ini kan kayak gini. Sampean kan non kan? Iya, non. Iya. Kalau boleh tahu apakah agent ini sampean dekatnya MTR North Point? Enggak, di Oh. sekitaran Polam. Oh, wah ini agent kok aneh baru. Kok kayak gini ya sistemnya? Makanya saya juga kaget kan. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Sampean yakinkan aja ke majikan. Sampean Ya tanya. tapi dia tuh terus telepon, kapan mau ke sini? Kayak nagih janji kayak gitu, kapan mau ke sini? Kalau kamu nggak ke sini nanti saya suruh majikan kamu loh buat nulis surat tersebut, katanya kayak gitu. Itu telepon. Sampean nggak bisa ngerekam. Telepon. Saya sudah rekam. Oke. Sampean mau nggak ngelaporin ke KJRI? Agentnya. Boleh. Iya, nggak jadi masalah sih kalau misalkan itu apa sih baik buat saya, nggak jadi masalah. Mm-mm. Terus yang kedua, sampean tetap jalin hubungan. Sinsang, kerjaan saya apakah baik-baik saja kan? Kamu nggak ada masalah kan dengan kerjaan saya? Atau begini atau begitu? Kalau jawabannya, oh enggak apa-apa, kamu oke kok. Mudah, nggak ada masalah. Yang penting itu aja. Tapi dia tuh kayak ngeyakinin kalau saya nggak bertindak, dia yang bakalan. Nggak apa-apa, itu nggak akan terjadi kalau sampean sama majikannya hapcok. Bisa dipahami nggak? Iya, bisa. Jadi apapun itu tidak akan terjadi kepada kalian kalau kalian dengan majikan itu menjalin hubungan yang baik. Oh, iya. Ya, sebenarnya agent atau orang-orang kayak saya ini adalah orang-orang yang di pihak ketiga. Orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu penting buat hubungan sampean dan majikan. Kalau sampean dan majikan itu baik-baik saja. Orang-orang ketiga kayak agent kita ini kan orang-orang di mana di saat sampean merasa mulai kebingungan terhadap situasi dan keadaan dan nggak tahu harus kayak gimana. Bisa dipahami nggak? Iya, bisa. Karena kontrak
yang ada di imigrasi yang diberikan itu hubungannya adalah sampean dan majikan. Di situ tidak ada nama agent. Maksudnya agent yang memproses iya, perusahaan PT-nya yang memproses ada, tanda tangannya, copnya ada di situ. Tapi hubungannya tetap kalian berdua, tetap majikan dan sampean. Itu pondasi dasarnya. Dan sampean nggak perlu khawatir kalau semuanya sudah direkam, bawa ke KJRI, laporkan ke KJRI. Iya, tadi kan dia Betul. ngomong kayak gini, sampean emang punya hak mbak katanya, dan majikan juga sama punya hak katanya, nulis surat buat kamu katanya kayak gitu. Kebingung aku. Enggak, ya memang di dalam kontrak itu siapapun memutuskan hubungan kerja itu boleh, baik sampean ataupun majikan. Tapi itu namanya intimidasi sudah. Kalau sudah intimidasi yang seperti itu, wong sampean sama majikan tidak ada masalah dan baik-baik saja, itu bisa dilaporkan ke labor juga. Mengintimidasi. Enggak apa-apa, Iya, tidak jadi persoalan. Dia mengintimidasi saya, wong saya baik-baik saja kok nyuruh ngebreak. Nanti Iya. dipanggil itu agentnya. Dan sampean akan terus diancam-ancam sama mereka. Ya slow aja, ngapain takut. Ini negara hukum, Hongkong nggak ada yang jadi persoalan itu. Intinya tidak ada persoalan, Mbak, di dalam urusan yang ini untuk perihal hal ini itu bukan masalah besar sebenarnya, tetapi akan menjadi masalah besar ketika sampean tidak bisa menjalin hubungan lebih baik lagi dengan majikan. Halo? Iya, halo. Nah, sampean ceritakan juga sama majikan, aku kok disuruh break sama si CC agent gini-gini, padahal kamu lo baik bagiku, aku kerja juga oke. Kamu ngerasa aku nggak ada masalah kan kerja? Nggak ada. Kamu baik-baik saja, oh anjane agent kentir gitu. Lejisin, Oh iya mas, jisin. ada yang mau saya tanyakan lagi. Boleh, boleh. Ini kan saya kan dikasih tadi surat sama majikan saya itu mengenai perihal tagihan internet. Nah, saya kan sebelum 2 bulan yang lalu kan kayak ngikut ada salah satu SIM card ya, internetnya kan bulanan ya. Terus? Nah, nominalnya itu $217, sedangkan saya udah nggak pakai kartu tersebut 2 bulan. Udah nggak dipakai, ngegeletak aja, tapi sekarang tagihannya 5.500 berapa gitu. Nah, ini ada masalah lagi nih. Lah, yang pakai HP itu siapa? Nggak ada kan? Nggak ada, kartunya ngegeletak, nggak dipakai. Tapi tagihannya jalan. Wah. Terus nuntut ke sampean nggak majikan? Iya, katanya harus dibayarkan. Nah, aku bingung. Kamu punya bukti nggak? Katanya kamu punya bukti apa gitu. Ada nih, kwitansinya kan emang bener 217. Aku taunya emang bener 217. Kalaupun misalkan 2 bulan kan aku nggak pakai. Berarti ya masih di bawah 1.000 dong. Ini udah 5.500 berapa gitu. Ya sampean tunjukin deh itu lo kartunya ada di situ gitu loh. Ada aja dibikin masalah tuh. Iya, tapi majikan nggak mau tahu. Pokoknya katanya besok pagi aku harus ke kantor SIM card tersebut, katanya ngurusin dan bayarin, katanya kayak gitu. Oke. Kalau sudah kayak gini, berarti mereka sudah menabuh genderang perang ini berarti. Oke, sampean nggak merasa make kan? Nggak make Ya sama udah. sekali kartunya. Terus saya bertanya sama sampean, kalau seandainya sampean mau di interminate atau break tiba-tiba, sampean sudah siap belum? Insya Allah siap. Nah, pertanyaan saya kayak gitu. Soalnya ini agent licik banget Udah kayak gini nih udah licik banget. Udah sampean juga diperas sama majikan, wong sampean nggak bikin ya. Ini aku nganut ceritanya sampean loh ya. Aku nggak melihat fakta kenyataan di lapangan seperti apa ya. Aku pokoknya berdasarkan ceritanya sampean. Kalau udah kayak gini udah ngajak genderang perang ini. Kalau udah ngajak genderang perang ya sudah. Sampean nggak usah bayar, wong kan sampean merasa nggak make kok. Ibaratnya kan tagihan nama di situ kan bukan nama sampean kan? Nama saya, maksudnya saya berlangganan paket internet. Coba sampean datengin lah. Sampean datengin dulu. Ini kok sampai itu segini? Dia, aku tuh
aku tuh nggak bisa bahasanya, nggak bisa ngomongnya Nah, ke kantor tersebut tuh. terus Enaknya kantornya kayak ada di gimana mana? ya? Ya udah Belum sampean, nyari sih. ya sampean jalan-jalan aja sekalian. Nggak usah pulang sekalian. Bikin Maksudnya? bikin ulah sekalian. Maksudnya gini loh. Ya jalan, ya kan sampean disuruh. Oh, iya. Nah, kantornya ada di mana? Terus sampean menanyakan kejelasannya. Kok bisa Nah, sampai sekian? Ini pemakaian apa? Boleh nggak saya punya iya. rinciannya? Wong kartunya nggak saya pakai kok. Nah, kalau dia nanti menunjukkan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian itu dipakai untuk ini tanggal sekian, ini browsingnya itu, ibaratnya kayak gitu loh. Komplain dong, langsung sama majikan. Tak geletakin kok jadi kayak gini gitu. Ya itu perang Ini saya sebenarnya. nggak pakai. Nah iya, nah, kalau sampean ngerasa bener atas apa yang sampean lakukan ya sudah, kita berjuang aja. Sampean tanyain aja. Berarti berarti besok saya ke kantornya, nyari kantornya, terus biasanya itu Nanyain. pakai bahasa Inggris atau apa? Bahasa Inggris bisa. Orang kantor. Oh, Bahasa Kantonis sampean berarti bahasanya saya apa? Indonesia. Bahasa Inggris nggak bisa. Nggak bisa, berarti pakai Google Translate ya mungkin Ya, ya. sampean harus cerdas. Nggak mungkin saya ikut. Iya. Nek saya ikut yo piye aku nek dikendel karo bojoku. Nek bojoku gelem, nek bojoku gak gelem aku ya bingung nulung ini. Intinya kan Iya, kayak gitu. betul. Saya nggak ada masalah. Iya. Bagi saya nggak ada masalah, bantu apapun nggak ada masalah. Tapi namanya perempuan kan selalu kongkon oleh hopo lah kayak gitu tuh. Nah, Iya benar. makanya kan ya aku akhirnya bisa memberikan saran saja ke sampean untuk berjuang sendiri. Tapi intinya kalau sampean nggak melakukan ya sudah, konfirmasi ke kantornya, nanya kok bisa sampai segini. Pemakaian kok sampai bengkaknya kayak gini ini bagaimana? Lah sampean geletakin di situ kira-kira ya ada yang pernah nyentuh apa enggak gitu loh. Nggak ada, nggak aktif. Kok sampai segitu? Atau mungkin sampean biar lo kemarin waktu langganan nama sampean sing daftarin siapa? Orang counternya langsung. Duh, sampean datang berarti. Iya. Terus yang nyuruh Tapi di sampean siapa? kantor. Yang nyuruh? Enggak, saya sendiri. Dia nawarin. Oh, terus? Iya, orang counternya langsung. Cuman kan saya nggak pakai nih. Salahnya saya tuh udah nggak dipakai tapi nggak ada konfirmasi. Tapi kok bisa sampai sebesar itu nominalnya? Ya makanya ditanyain nanti. Ada yang salah atau bagaimana atau seperti apa? Oh, iya, Sampai iya, kita oke, nggak oke. tahu kalau belum datang. Nggak, saya mencoba merunut kronologisnya dari awal untuk mendaftar ke situ itu kenapa sampean mendaftar di nomor itu? Kenapa sampean mendaftar di nomor itu loh? Kenapa dulu kok daftar pakai nomor itu gitu loh? Nomor yang berlangganan. Oh, nggak ada masukan dari siapa-siapa sih. Emang saya daftar sendiri pas ganti handphone. Nah, itu. Makanya kan ya sudah, artinya kan sampean sendiri yang Iya, kalau yang ini. Nah, itu kalau urusan itu kan sampean sendiri ya, artinya tidak ada hubungannya Iya. dengan majikan ya, sampean harus Iya. selesaikan. Kebetulan kan suratnya sampai ke rumah anaknya kan. Nah, langsung ke laporan ke agensi telepon saya sekalian konfirmasi kapan katanya datang kayak gitu. Nah, ini yang akhirnya kadang-kadang teman-teman kita itu yang baru beli handphone harus gini. All ending akhirnya ya seperti ini. Biasa anak baru memang harus belajar, harus banyak belajar. Jadi Hongkong itu apapun bisa terjadi, hal sepele ini bisa digunakan untuk senjata untuk ngeluarin sampean. Bisa dipahami nggak? Nah kan. Nah, tapi ya apapun itu sudah terjadi. Intinya ya sampean harus selesaikan dulu tagihannya bagaimana dan seperti apa. Kalau ternyata sampean udah tahu tagihannya, kejelasannya begini dan begitu ya sudah. Karena rawan memang anak baru itu mendapatkan kasus itu memang sangat rawan. Jadi nggak bisa disalahin juga. Anak baru pun kalau nggak belajar, nggak lihat, nggak nonton konten, semuanya didasarkan atas intuisi sendiri, jatuhnya
Ya, ini salah satu contoh gitu loh. Salah satu contoh perjuangan di Hong Kong. Semuanya baik-baik dengan majikan baik-baik, agennya Melgedes, tagihan-tagihan lain masuk atas tindakan-tindakan yang kita tidak benar-benar bisa prediksi. Bisa dipahami kan? Iya bisa. Tagihan telepon sampai berapa? 5.000. 5.500. Iya. Itu beli handphone aku rasa, bukan tagihan. Beli handphonenya cash. Nah, makanya kok heran. Nggak di confirm aja nanti di kantornya. Iya, Aku nggak makanya bisa aku bingung aku banget. nggak bisa bahas ini dengan dalam bentuk awang-awang ya kan. Karena ini Iya, iya, yang betul, melakukan betul. jadi sampean bisa memahami kan. Tapi kalau untuk tadi intimidasi sama agent, nah itu intimidasi banget itu. Itu bisa kita laporkan ke labor atau kita laporkan ke KJRI. Ada intimidasi bahwa hubungan saya dengan majikan baik-baik saja, kenapa kok dia menyuruh saya untuk ngebreak gitu. Tapi mereka akan bilang Iya. juga bisa jadi ya kalau kamu mau ya silakan, kalau kamu enggak ya udah abaikan saja. Kalau mereka jawabannya so simple sederhana itu aja ya nggak ada masalah. Nah, tapi kan kita tinggal negosiasinya. Nah, kalau agent-agent yang kayak gini nanti dibiarkan kan banyak orang-orang yang akan merasakan kayak saya diintimidasi sama agent ini. Ya saya mau menyelamatin teman-teman saya itu kalau kita bicaranya ke labor atau ke KJRI Iya, untuk betul. untuk Betul ditegur. banget, Mas. Masalahnya teman saya juga udah pada pulang. Nah, untuk ditegur. Jadi sekali lagi ini harus dibasmi nih. Agent kentir kayak gini ini harus kalau sampean libur ke KJRI tinggal lapor aja ke pengaduan. Oh, oke lah, baik. Jadi hal-hal kayak gini ini hal-hal yang nggak bener gitu. Tapi kalau nanti si KJRI juga jawab ya kalau kamu nggak mau ya ngapain dipikirin kan. Nah, kok gitu sih Pak? Kok nggak bantuin melindungi kami sih? Wah, direkam juga tuh ngomong sama KJRI, kita naikkan sekalian. Semuanya kan era terbuka, kan nggak ada masalah, ya kan? Iya, iya, betul. Sampean, saya pikir sampean ini cukup tenang ya menghadapinya. Nah, cukup tenang ya, saya senang sih nek orang menghadapi masalah itu dengan tenang. Kalau ataupun memang pulang kan sampean paling tidak ya sudahlah, ya mau nggak mau kan cari majikan dulu, prepare kalau memang mereka bleset sebelum pulang. Iya, tapi kan problemnya kan belum 1 tahun, pasti ya peluangnya juga ya kecil kan dapat majikan lagi. Ya enggak juga sih, menurut saya ya tetap nanti bisa kita bantu, cuman sekali lagi PT yang kunci. PT yang kunci itu pasti minta duit untuk buka kunci. Oh, Ya iya, sampean iya. pertahankan untuk tidak break aja sampai 1 tahun. Iya, iya, baik-baik. 3 bulan lagi ke depan nggak apa-apa, pokoknya baik-baik aja sama majikan, nggak mempan. Kalau majikan mulai resek ya udah telinganya mulai ditebelin, yang penting kerjaan beres. Kalau Iya, yang mau Mas. ngeluarin dia ya udah itu urusannya dia kan yang ngeluarin. Yang penting kan sampainya nggak nyerah. Pokoknya tanamkan dalam hati dan diri. Saya harus selesai. Apa yang saya awali harus saya akhiri dengan baik. Itu harus ditanamkan dalam jiwa dan hati sampean. Saya dulu juga pernah kerja di tempatnya orang bule, suaminya bule, wanitanya Hong Kong. Kerjanya dari pagi sampai malam hanya bikin roti. Itu pun berdiri. Baru tidur itu jam 2 setengah 3. Nanti jam 8 bangun makan nih anjing, terus nganterin anjingnya kencing, angon anjing, habis itu mulai bikin kue lagi sampai jam 2 malam lagi. Saya jalani, dalam hati saya cuman gini, yang mati kamu apa saya. Dalam hati saya kayak gitu, yang mati kamu apa saya. Karena kan dia sama-sama kerja. Beda kalau dia Iya, nggak iya. kerja, dia juga ngerjain soalnya. Makanya saya nggak bisa protes. Itu ujian bagi saya pertama kali saya di Hong Kong. Saya posisi visa turis, saya bekerja di rumah orang. Sebenarnya tidak boleh. Tapi ya itu masa lalu, it's okay fine. Ternyata dia jatuh jam 10 malam. Habis itu jam 10 jam 11 bikin kuenya kelar. Kalau mau bikin agak pagi. Pokoknya jam 10 tidur. Akhirnya jam 10 tidur sampai jam 8 malam. Saya udah selesai kerjaan kan, senyum-senyum saya. Tapi in the end, endingnya visa saya tidak approve. Karena saya hitungannya keluar masuk Hong Kong. Iya, iya. Tapi satu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa yang mati aku apa kamu, yang kalah aku atau kamu. Jadi kayak gitu. Di dalam hati harus dikuatkan. Kalau strong kayak gitu ya mudah-mudahan nanti bisa bertahun-tahun di Hong Kong.
Tapi Amin. sampean suaranya orangnya kelihatan masih muda, nanti bisa dapat gayet orang Hongkong juga bisa jadi kan. Ah, semoga. Nah, kan sudah ada bibit-bibitnya semoga ini kan. Nah, ya pelan berjalannya waktu. Ini namanya perjuangan kok. Iya Mas, benar. Nggak ada masalah. Yang sampean denger kontenku kan nangis-nangis. Sampean kan enggak strong. Gimana ini? Nah, sekarang udah nggak bingung lagi kan? Enggak, ya sekarang sih aku kayak ya udah apapun yang terjadi besok ke depannya ya harus bisa nerima gitu loh. Yes. Ya harus kita hadapi. Iya Harus bener. kita jalanin. Ya, nggak ada pilihan. Ini sudah Hongkong. Kita sudah menjejakkan kaki di Hongkong, apapun bisa terjadi dalam diri kita. Nggak boleh mentalnya drop. Walaupun harus pulang ya Mas ya. Nggak ada masalah. Sampean mau ke Makau juga nggak ada masalah. Oke lah. Cuman sampean nggak bisa bahasa, itu persoalannya. Ya di situ. Makanya Betul sampean sekali. harus liburnya jangan ada bersenang-senang, liburnya harus belajar bahasa juga. Cari les-lesan yang gratis. Hmm, Ya mau nggak mau kan kita harus upgrade toh mbak. Kalau nggak ngupgrade bahaya kan. ketinggalan ya. Nah kalau nggak di-upgrade ya morat marit mbak. Ya hidup kan stuck. Zaman dulu kan Majapahit naik cikar, jalan kaki, naik kuda. Sekarang Ferrari, kudanya ditempelin di mobil Ferrari toh. Bener nggak? Iya betul. Icon ya. Dulu naik cikar, naik sapi. Lah sapinya Buffalo sekarang ada di logonya mobil Lamborghini. Iya betul. Nah, kan. Jadi hidup itu harus kayak gitu dan harus ngupgrade sampai nambah. Makanya konten saya ini masih layak, masih 2-3 tahun ke depan selama teman-teman tidak berubah cara berpikirnya, maka masih laku, masih orang masih telepon, orang-orang masih nanya. Makanya saya nggak akan pernah bilang, udah saya bikin konten kamu nggak mau nonton, saya nggak mau begitu. Karena setiap persoalan individu itu pasti ada beda-beda. Dan psikologinya juga lain-lain. Makanya saya membuat konten. Siapapun bisa ngambil pelajaran dari konten saya. Hari ini, besok, lusa. Kalau sampean perhatikan, konten saya sebenarnya itu berulang. Berulang kalau yang sudah hafal tahu. Jadi sekali cerita, 2 kali cerita, 3 kali, 4 kali cerita, lama-lama orang kan akan oh iya. Jadi cerita nggak Dapat cuma. ilmunya ya. Nah, ya itu saya kembalikan. Saya kembalikan ke yang mau nonton, yang saya kembalikan yang mau ada perubahan dalam hidupnya. Saya itu sampai kaget loh tadi. Ada anak bikin KTP di imigrasi. Loh Mas Andro ya? Iya. Terus salaman. Salaman itu kayak salaman sama ustadz tangan saya di. Mbak, saya ini bukan ustadz, Mbak. Saya ini dukun cabul lagi. Gak usah pakai begitu. Terima kasih loh inspirasi. Ya nggak apa-apa, cukup diinspirasi aja kan. Setiap orang baik pasti ada jeleknya. Setiap orang jelek punya kebaikan. Jadi jangan semuanya dianggap. Boleh referensi nonton yang lain-lain itu juga nggak ada masalah. Tapi intinya dari setiap apa yang kita lihat kita bisa mengambil satu buah pelajaran itu the best. Nah, jadi pelajarannya buat sampean ini ya sudah. Ini adalah challenge, ini adalah tantangan sampean di negeri beton. Semuanya harus bisa terlewati dengan baik dan benar. Dan sampean harus pacu cepat untuk bisa bahasa. Karena itu kunci. Kalau itu nggak cepat juga repot nanti agak-agak ke apa ya? Agak kesandung-sandung kalau mau jalan ibaratnya. Iya nggak punya pegangan ya Mas Ya, ya. makanya Google Translate-nya terus jangan juga berharap dari Google Translate juga. Sampean juga harus belajar vocab, ngobrol, dengerin, bicara apa yang dia omongin. Aku ngerti nggak gitu. Aku ngucap, belajar ngomong. Nggak apa-apa, kayak orang gila nggak apa-apa. Pagi-pagi 5-10 menit ngapalin apa gitu 10 kata. Sote, makte, kancong, emoisam. Saya juga pelan-pelan mulai. Kalau saya pinter, wah nyelatu orang bisa paling. Makanya karo Gusti Allah gak dikongkon pinter. Soalnya nek pinter arek iki kok nyelatui wong-wong kabeh. Jadi kayak gitu. Oke Mas. Ya, semangat. Baik. Ya itu tadi ya. Semangat. Diselesaikan,
lapor ke KJRI boleh, sampean kendel wani ke labor bilang juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampean cukup saya hadapi sendiri apapun yang kamu perbuat buat saya, ayo. Saya nggak takut. Nah, itu keren, the best. Easy ya. Iya dong. Loh iya dong, ini Hong Kong, men. Saya aja bisa tidur 4 bulan di Victoria Park. Wow. Loh iya, udah kita putusin di Hong Kong ya sudah apapun. Nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, nggak boleh menye-menye. Ngeluh boleh, nyerah jangan. Woi, kalimatnya ngeri. Ngeluh boleh, menyerah Iya jangan. Mas, terima kasih masukannya ya. Ya, sehat selalu ya. Kapan-kapan kalau libur Iya. ngopi atau main ke rumah makan rawon. Kita Oke, hajar. baik. Kita hajar ejen-ejen kentir ini, belagedes ini. Oke? Oke, terima kasih. Yo, Bye sehat bye. selalu yo. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya. Ejen kentir. Ejen kentir mengelabui kembali. Ejen kentir mengintimidasi lagi buat teman-teman yang baru. Ingat ya, anak baru itu perjuangannya begitu luar biasa ya. Makanya ini yang harus kita terus sebarluaskan informasi-informasi the best buat kalian semuanya. Yang penting kuat mentalnya. Jangan gampang nyerah. Oke? Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.